Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel, Mojokerto. Nah sobat, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Saya doakan selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan juga dipermudah apa yang menjadi cita-cita kalian oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke sobat, sebelum kita menginjak atau kita belajar bersama-sama, kita mengulas sebuah pusaka. Di sini saya ingin berbagi tips, karena apa? Karena ini sobat, beberapa akhir ini saya mendapati bahwasanya di dalam postingan itu banyak sekali sekarang itu beredar penipuan, jadi penipuan online. Nah, di sini saya ingin membagikan sebuah tips agar kalian itu terhindar dari penipuan online, Mas Tony. Memangnya Mas Tony pernah nggak ketipu di dalam online? Ya pernah, gitu loh. Ya pernah. Makanya kenapa saya ingin berbagi kepada sobat semuanya, jangan sampai kalian kena tipu di dalam dunia online itu. Khususnya ini sobat, khususnya adalah di dalam jual beli tosan aji. Nah, tips yang pertama adalah agar terhindar dari penipuan online, kalian jangan tergiur dengan harga murah sobat. Nah itu sebenarnya harga murah ini adalah celah bagi apa ya, bagi para oknum-oknum penipu ini untuk menggait dari calonnya yang mana biasanya sobat, keris-keris yang ditawarkan ini adalah biasanya keris-keris bagus gitu. Keris-keris bagus tapi harganya miring, dalam artian maharnya itu murah gitu loh, dalam artian harganya ini tidak masuk akal gitu loh. Nah, kalau saya boleh bilang, kapan hari itu saya ada dari mana tuh ya, dari Malaysia. Kemarin beliau itu, Mas bagaimana sih ini, saya kan juga takut gitu loh, memahari pusaka gitu, saya takut kena kena tipu gitu. Kena tipu seperti apa Mas? Ya saya membeli, saya memahari gitu, ternyata barangnya tidak pernah datang katanya gitu. Waduh, ya harus hati-hati gitu. Nah ternyata sobat, eh, 1 minggu atau 2 minggu dari saya ini di WA oleh salah satu subscriber saya mungkin waktu itu yang apa, curhat tentang masalah penipuan. Lah kok saya kena tipu juga gitu. Tapi nanti akan saya ceritakan di belakang, nanti pengalaman saya kena tipu itu seperti apa gitu loh. Kok sampai bisa, padahal saya itu sampai bisa dikatakan mulai tahun 2012 itu bermain online. Itu alhamdulillah nggak ada apa ya, bisa dikatakan itu aman-aman saja lah. Pas waktu itu kok bisa gitu loh. Nah, nanti akan saya ceritakan di bagian akhir saja sobat. Saya akan membagikan tips ini dulu untuk di panjenengan agar tidak apa ya, tidak gampang gitu terkena rayuan-rayuan dengan harga atau mahar yang tidak sepatutnya. Kerisnya bagus tapi maharnya itu katakanlah apa ya, bisa dikatakan sangat jomplang sekali gitu loh. Tidak berbanding lurus dengan barangnya. Nah, itu adalah salah satu celah sobat. Jadi jangan sekali-kali kalian tergiur dengan harga murah, karena yang selama ini yang saya ketahui gitu, yang kena tipu gitu, itu kebanyakan adalah mereka yang mencari gitu loh, mencari keris-keris bagus, pusaka-pusaka bagus, tapi harganya itu nggak masuk akal gitu, harganya sangat murah banget gitu loh, di bawah harga yang paling murah itu biasanya seperti itu. Nah, terkadang celahnya itu juga bisa lewat langsung transaksi, ada juga yang lewat semacam kayak lelang sobat. Nah, itu kalian juga harus hati-hati gitu. Ya apa ya, saya tidak, wah apakah kita harus Mas Tony, setiap ada orang yang melakukan lelang harus kita curigai? Ya nggak seperti itu, karena apa ya, tidak semuanya gitu, tidak semuanya yang melakukan lelang itu juga kadang ada yang benar-benar dilelang, tapi gitu loh, alangkah baiknya kita harus hati-hati sebagai langkah kita untuk apa ya, jaga-jaga itu seperti itu sobat. Jadi yang pertama adalah jangan tergiur dengan harga murah. Lalu yang kedua adalah pilihlah penjual yang kredibel. Nah, pilihlah penjual yang kredibel, dia sudah dikenal luas di dalam dunia yang digelutinya. Jadi usahakan gitu, kalau mau bertransaksi dengan seseorang, dalam hal ini adalah transaksi itu tosan aji gitu, kalian harus mencari dulu, kalian masuki akunnya. Kalian masuki akunnya, kira-kira orang ini seperti apa, rekam jejaknya itu seperti apa gitu. Jadi memang orang ini bener-bener nggak gitu loh, bener-bener sebagai seorang apa ya, penjual petasan aji nggak, ataukah seperti apa. Biasanya itu fotonya banyak atau akunnya itu sudah sangat lama, itu seperti itu. Itu yang kedua adalah pilihlah penjual yang kredibel. Sebenarnya itu apa ya, bisa dikatakan penjual yang kredibel itu
pertemanan itu juga ini sobat, pertemanan itu juga tidak menjamin. Nah, tidak menjamin karena apa? Karena kapan hari saya waktu kena penipuan online itu pun juga seperti itu. Saya lihat pertemanannya itu adalah bakul-bakul atau penjual-penjual tosan aji. Tapi saya nggak sempat untuk membuka akunnya secara lebih ke bawah gitu, secara lebih mendalam. Waktu itu cuma saya lihat gitu, oh pertemanannya sudah banyak waktu itu. Dan ternyata memang itu apa ya, bisa dikatakan penipu ini adalah sudah tingkat mahir gitu loh sobat. Jadi yang menipu saya ini adalah memang dia sudah mahir gitu. Lalu yang itu tadi yang kedua ya, pilihlah penjual yang kredibel gitu. Lalu yang ketiga adalah pelajari rekam jejaknya. Jadi pelajari rekam jejaknya, meliputi lamanya dia bergelut di dunianya pertemanan itu tidak menjamin. Karena apa ya, kalau bisa seperti ini sobat, terkadang untuk penjual tosan aji itu untuk mengangkat apa ya, kredibilitasnya itu terkadang nggak segan-segan beliau itu memposting jualannya gitu, seperti itu. Apa ya, barang yang sudah laku itu biasanya diposting seperti itu. Nah itu juga salah satu dari kalian gitu, kalian memilih, oh ternyata kalau seperti berarti memang orang ini dipercaya, bisa dipercaya. Ini adalah penjual yang bisa dipercaya, ini adalah penjual yang amanah. Setidaknya itu seperti itu sobat. Jadi kalian harus juga mempelajari rekam jejaknya. Jangan segan-segan untuk membuka akunnya dia gitu. Jadi kalian sebelum melakukan transaksi gitu dengan dia, kalian lihat dulu bagaimana rekam jejaknya itu. Apakah ada foto-foto dari dia itu yang sudah laku terus diposting, apakah pernah seperti itu. Terus kalian juga harus dia itu apa ya, bisa dikatakan kalau dengan orang itu hubungannya bagaimana, seperti apa. Nah itu biasanya di akun yang sudah kredibel, biasanya orangnya itu memang terkenal gitu. Jadi dengan orang itu dalam istilah Jawanya itu grape itu ya apa ya, dengan sesama gitu, sesama itu saling menegur sapa, itu seperti itu. Biasanya kayak gitu sobat. Itu adalah akun-akun yang biasanya bisa dipercaya. Lalu untuk yang keempat adalah belilah dengan nominal kecil dulu sobat untuk di transaksi pertama. Jadi kalau kalian katakanlah sudah katakanlah tidak tergiur dengan harga yang murah, lalu kalian sudah membuka akunnya atau rekam jejaknya, kalian tapi masih ada perasaan ragu gitu, maka alangkah baiknya kalian kalau mau bertransaksi dengan dia gitu, usahakan transaksi dengan nominal kecil dulu itu. Dengan nominal kecil dulu bisa membeli apa ya, kayak menda ataupun deder itu, seperti itu. Kalau memang dikirim gitu berarti orang ini memang amanah dan bisa dilanjutkan kembali. Usahakan seperti itu. Jangan kalau untuk di transaksi pertama sudah hatinya, wah ini saya kurang serp tapi kok saya kepingin banget gitu loh dengan pusakanya. Terus kalian melakukan transaksi dengan nominal yang cukup lumayan di transaksi pertama, ya siap-siap saja gitu loh. Makanya kenapa harus hati-hati, usahakan gitu. Kalau untuk saya memberikan masukan kepada sobat semuanya, di transaksi pertama usahakan untuk membeli atau memahari dengan nominal yang kecil, itu seperti itu. Nah ini adalah 4 tips agar kalian terhindar dari penipuan online. Saya bacakan sekali lagi bahwasanya yang pertama, jangan tergiur dengan harga murah. Lalu yang kedua, pilihlah penjual yang kredibel, yang dia sudah dikenal luas di kalangannya. Lalu yang ketiga adalah pelajari rekam jejaknya, meliputi dari akunnya itu. Kalian kalian buka akunnya itu seperti apa, orangnya seperti apa gitu. Lalu yang keempat adalah belilah dengan nominal kecil pada saat transaksi yang pertama itu, seperti itu. Itu adalah 4 tips dari saya. Lalu saya di sini juga akan sedikit menceritakan gitu. Kenapa sih Mas Tony kok sudah lama bisa juga kena penipuan online gitu. Jadi waktu itu gini sobat. Di waktu itu malam hari gitu, saya melihat sebuah waktu itu saya memang mencari sebuah deder gitu loh, deder ukir. Saya waktu itu pengen banget gitu mengoleksi deder ukir. Nah, deder ukir itu menawarkannya pun juga bukan harga murah gitu loh. Dengan harga yang dengan harga yang sepantasnya, yang betul-betul memang ini pasarannya segini gitu loh. Nah itulah kenapa saya tidak curiga.
seumpama katakanlah itu tadi dia menawarkannya katakanlah 500 gitu, lalu saya di situ dia ditawarkan cuma 100, baru saya curiga. Nah, kalau pasarnya 500 terus ditawarkannya memang 500, nah itu saya waktu itu seperti itu. Lalu yang kedua, saya tidak melakukan tidak membeli transaksi di pertama itu dengan nominal kecil. Tapi saya melihat gitu, dia juga posting sebuah keris yang saya juga cari gitu loh. Nah, dia pun menawarkannya pun juga dengan nominal yang sepantasnya gitu, yang nominal yang memang itu adalah harganya, itu adalah maharnya gitu loh. Akhirnya terus ya dah, dua ini saya mahari gitu, saya nego dulu, baru setelah itu terus saya mahari gitu, langsung saya transfer. Nggak tahu kenapa waktu itu kok saya langsung mentransfer gitu loh. Waktu itu jam berapa ya, sekitar jam 10 apa jam 11 gitu loh, malam, mungkin sudah ngantuk gitu, cepet-cepet pengen tidur dan juga pengen cepet-cepet melakukan transaksi. Itulah kenapa saya ingin berpesan juga kepada sobat semuanya, kalau melakukan transaksi usahakan jangan keadaan kalian ngantuk atau malam hari. Nah, gitu. Karena apa? Karena terkadang penipu itu juga ada yang menghubungi gitu pada malam hari, pada kalian saat mengantuk. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, kapan hari itu saya melakukan transaksi itu saya sudah ngantuk, saya sudah sudah malam gitu loh. Akhirnya terus saya transfer. Saat itu juga langsung saya transfer. Nah, setelah saya transfer baru sobat, saya kok merasa nggak enak gitu loh, nggak enak. Akhirnya besoknya saya lihat ini di akunnya, saya lihat rekam jejak akunnya, ternyata benar. Wah, ini orang nggak benar. Akhirnya sudah sampai saat ini barangnya nggak pernah dikirim. Itulah kenapa saya nggak ingin kejadian seperti ini menimpa sobat semuanya, apalagi menimpa sobat semuanya yang masih pemula gitu loh. Karena apa? Karena masih pemula terus kena tipu seperti ini, akhirnya nanti kapok gitu loh. Akhirnya kapok, nggak mau lagi mengenal. Nah, kan kasihan gitu loh. Sudah pengen mengenal, terus di transaksi pertama atau di langkah pertama sudah kena tipu. Waduh, sungguh sangat disayangkan sekali. Makanya kenapa kalian harus tetap waspada dan juga hati-hati sobat. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi sobat semuanya para pecinta atau aji pemula. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.